Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Ngulik Sejarah. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang berjudul Balikan Anakku Dalam Pelukanku. Cerita kali ini ditulis oleh Desi Prayogo 1, atau bisa kita panggil saja Emak. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung ya teman-teman. Seperti biasanya saya akan mencantumkan linknya pada kolom deskripsi video kali ini. Yuk daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Narasumberku kali ini bernama Dr. Tantri, tapi kita panggil saja namanya Tantri biar lebih akrab. Karena usia Tantri sendiri bisa dibilang semantaran denganku. Cuma sayangnya dia bukan Tantri kotak ya gengs. Haha. Tantri sendiri adalah seorang dokter objin di salah satu rumah sakit daerah Rumah Tantri yang tentunya tidak bisa aku sebutkan, mohon maaf untuk kepentingan bersama. Tantri termasuk dokter baru di rumah sakit itu karena posisinya yang menggantikan posisi dokter objin sebelumnya. Dia baru 3 tahun bekerja di rumah sakit tersebut dan tahun ini adalah tahun ketiganya. Sebenarnya dilema sekali bagi Tantri untuk membagikan cerita ini. Entah dorongan kuat seperti apa yang akhirnya mampu meyakinkan Tantri untuk memutuskan. Ya sudah, aku publish saja cerita ini. Bukan satu fase kalimat yang mudah untuk Tantri karena beribu dilema menyelimuti pikiran dan juga benak Tantri. Cerita kali ini bisa dibilang cukup sensitif untuk ibu hamil. Kalau membaca, ya membaca saja dan diminta untuk tidak mendramatisir cerita ini. Mari kita kemudian masuk ke alur cerita awal dan ceritanya sampai akhirnya bisa berkembang mulai dari satu mulut ke mulut yang lain di rumah sakit. Apalagi kalangan dari suster-suster yang berjaga di ruangan bersalin. Tahun 2017 lalu, rumah sakit tempat Tantri ditugaskan saat ini pernah menerima pasien seorang ibu muda yang usianya masih 16 tahun. Ibu muda itu bernama Anita. Di mana Anita datang dengan pakaian seragam SMA yang sudah basah kuyup, badannya yang kurus serta penuh memar-memar, dan banyak sekali darah yang keluar dari bagian kelaminnya. Saat dilihat ternyata perut Anita sudah besar, lalu para suster yang berjaga pada saat itu menyimpulkan kemungkinan Anita hendak melahirkan. Buru-buru kemudian Anita dibawa ke ruangan bersalin dan diganti pakaiannya. Salah satu suster kemudian memanggil dokter objin yang kemudian kebetulan sedang ada di lantai bawah. Sambil menunggu dokter datang, kemudian suster yang saat itu menangani Anita langsung mengecek pergerakan jabang bayi yang ada di dalam perut Anita. Pada saat dicek, pergerakan bayinya benar-benar aktif dan detak jantungnya sangat bagus. Saat dicek kemudian posisi kepalanya juga sempurna, yang artinya sebentar lagi Anita akan melahirkan seorang anak. Sedangkan Anita kemudian terus menggeram kesakitan. Dan wajar saja karena dia sedang mengalami proses pembukaan. Maklum dia masih terlalu dini untuk melalui yang namanya proses untuk melahirkan seorang anak. Sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan yang ingin dilontarkan para suster kepada Anita. Berhubung melihat kondisinya seperti itu, akhirnya para suster memilih untuk tidak bertanya-tanya apapun dulu. Bahkan untuk bertanya namanya saja, para suster pun tidak sampai hati. Melihat Anita yang kesakitan, salah satu suster pun mulai mengecek pembukaan Anita yang ternyata sudah pembukaan 7. Tidak lama kemudian dan setelah itu dokter yang bertanggung jawab pun datang, dan betapa kagetnya dokter waktu itu ketika melihat pasiennya yang seorang gadis remaja yang masih sangat di bawah umur. Salah satu suster memberikan aba-aba agar sang dokter langsung mengurus proses melahirkan Anita saja. Tunggu demi tunggu, pembukaannya pun kemudian sudah mulai sempurna. Anita mulai melahirkan dengan dibantu 3 suster dan kemudian memegangi tubuhnya dan juga salah satu seorang dokter pada rumah sakit itu. Semua orang yang berada di dalam ruangan bersalin waktu itu benar-benar merasa kewalahan karena Anita ini melahirkan tapi modelnya kayak orang kesurupan. Bisa dibayangkan sendiri bagaimana kejadiannya.
Namanya juga masih anak di bawah umur. Lanjut sekitar 15 menit kemudian, Anita kemudian melahirkan seorang anak dengan selamat dan berjenis kelamin seorang perempuan. Suster kemudian langsung membersihkan bayi Anita dan membedong dia sebelum akhirnya dia dibawa ke ruang bayi. Anita yang lemas di ruangan bersalin ditenangkan oleh sebagian suster dan juga dokter karena akan ada proses menjahit pada tubuhnya. Sebab ada beberapa sobekan kecil karena Anita pada saat proses melahirkan memberontak cukup hebat. Anita pun kemudian disuntik bius lalu kemudian dijahit tubuhnya. Tapi ada yang aneh pada tubuh Anita dan juga dengan Anita pada saat itu. Sosoknya berubah menjadi kalem dan Anita kemudian mulai menangis. Dokter yang menjahit Anita berusaha menenangkan dengan mengucapkan beberapa kalimat yang sekiranya bisa menenangkan hati Anita pada saat itu. Terlepas entah apa yang jadi beban pikirannya pada saat itu. Berkali-kali dokter kemudian memberitahu betapa cantiknya anak Anita. Hidungnya mancung, kulitnya putih bersih, dan juga rambutnya tebal, benar-benar sangat cantik. Berhubung Anita ini jatuhnya masih di bawah umur, mau tidak mau dokter merasa harus memberitahu orang tua Anita. Seketika Anita berhenti menangis dan berkata, "Tolong, jangan hubungi mereka. Saya takut dokter. Tolong." Dokter kemudian bertanya lagi kepada Anita, "Tapi orang tua kamu tahu kan nak kalau kamu itu hamil?" Anita hanya menjawab dengan anggukan. Tatapan Anita kosong dan seperti tidak punya semangat hidup. Tubuhnya ringkih seperti bukan layaknya berat badan anak di usianya. Dokter langsung kemudian menyuruh suster untuk memindahkan Anita ke ruang inap karena kondisinya masih benar-benar sangat lemas pada kala itu. Merasa ada yang janggal dengan Anita, dokter yang kemudian menangani Anita mencoba untuk menghubungi seseorang yang tidak lain adalah anggota LSM di daerah situ. Yang mana orang itu adalah sahabat dari dokter Bina. Panggil saja dokter yang menangani Anita waktu itu namanya dokter Bina. Kemudian kita lanjut. Sesudah menelepon dokter Bina, lalu kemudian berjalan ke arah ruangan bayi, lalu kemudian memantau kondisi anak yang baru saja dilahirkan oleh Anita. Bayi itu lahir dengan sehat, beratnya 3,3 kilo dan panjangnya 49 cm. Suasana kemudian berubah menjadi hening untuk beberapa jam kemudian, hingga datanglah 2 orang dari LSM ke rumah sakit tersebut. Kita beri nama Mbak Yanti dan juga Mbak Lucy. Mbak Yanti dan juga Mbak Lucy langsung diantar ke ruang inap Anita. Di sana kemudian beliau berdua melihat betapa memprihatinkannya tubuh Anita pada saat itu. Sampai mereka tidak percaya anak gadis dengan tubuh seringan ini bisa melahirkan seorang bayi dengan cara yang alhamdulillah normal. Mereka yang mendatangi Anita di kamar kemudian melihat kalau makanan dari pihak rumah sakit ternyata masih belum disentuh Anita sama sekali. Mbak Lucy yang melakukan pendekatan pertama kali berusaha kemudian mengajak bicara kepada Anita sambil menyuapinya sebuah makanan. Anita mau disuapin tapi dia masih membisu dan tidak ingin berbicara apa-apa. Mbak Lucy kemudian tanpa bertanya mencoba memahami kondisi Anita, sedangkan Mbak Yanti berbicara dengan Dokter Bina. Dokter Bina menceritakan urutannya dengan detail kepada Mbak Yanti, berdasarkan kesaksian dari suster-suster yang pertama kali menjumpai Anita. Kemudian kembali ke Mbak Lucy. Di dalam kamar kemudian Mbak Lucy berusaha untuk mendekati Anita agar bersedia berbicara meski hanya sepatah dua kata. Setelah dibujuk, Anita pun kemudian bersedia untuk berbicara. Diawali kalimat bicaranya dengan ketidakinginannya bertemu dengan kedua orang tuanya. Di situ Mbak Lucy langsung tahu bahwa kondisi Anita bisa sampai seperti ini pasti ada sangkut pautannya dengan orang tuanya. Mbak Lucy langsung men-stop membahas tentang orang tua Anita dan mengalihkan pembicaraan dengan bertanya,
Siapa ayah dari bayi yang baru saja kamu lahirkan itu? Sejenak Anita menatap Mbak Lucy lalu kemudian menunduk dan kemudian menjawab, ayah dari anak itu adalah ayah tiriku, Bu. Anita seperti sudah tidak kuat lagi memendam semuanya, dan dia pun kemudian mulai menangis lagi. Mbak Lucy kemudian memeluk Anita layaknya seorang ibu yang menenangkan anaknya. Perlahan kemudian Anita mulai memberanikan diri untuk bercerita. Ibuku 2 tahun yang lalu menikah lagi. Setelah bercerai dari bapak, aku awalnya ingin ikut sama bapak. Tapi entah kenapa ibu malah melarangku dan berkata kalau bapak itu bukan orang baik. Tapi nyatanya pilihanku yang percaya dengan omongan ibu malah membuatku berada di situasi yang seperti ini. Dan aku tidak tahu info apa-apa soal bapak lagi. Semenjak ibu menikah dan tinggal bareng dengan dia, aku benar-benar sudah merasa risih. Selain dia bapak tiri dan dia juga mata keranjang, Bu. Karena laki-laki itu pernah mengintipku mandi saat tidak ada ibu di rumah. Dia juga pengangguran dan hanya bisa mabuk-mabukan serta berjudi menghabiskan uang ibu. Anehnya, kenapa ibuku malah memilih berjuang dengan laki-laki seperti itu? Semakin lama, laki-laki ini semakin tidak sopan. Dia mulai melirikku dengan genit, Bu. Hingga puncaknya dia mulai melakukan pelecehan kepadaku. Hal pertama yang paling membekas dan sulit untuk aku lupakan adalah ketika laki-laki itu mencium bibirku sampai menusuk-nusuk kelaminku dengan jarinya, Bu. Di situ hatiku benar-benar sakit sekali, Bu. Lalu dia mulai berani meniduriku ketika aku baru pulang sekolah dan di saat ibu masih belum pulang kerja. Bukan hanya sekali, melainkan juga berkali-kali, Bu. Sampai akhirnya aku mual-mual. Tidak pernah ada yang berpikir kalau aku hamil, Bu. Sampai lama-kelamaan perutku mulai membesar. Ibuku yang melihat itu marah dan juga menghukumku dengan sepihak. Padahal aku sudah menjelaskan semuanya kepada ibu. Tapi ibuku lebih percaya dengan semua yang diucapkan laki-laki bajingan itu, Bu, ketimbang aku yang sebagai anaknya. Dari situ, ibu kemudian mulai melakukan kekerasan kepadaku, sampai mengumpat kata lonte ke arahku, Bu. Sosok ibuku benar-benar berubah, bahkan aku sampai tidak mengenali ibuku lagi pada saat itu. Ibuku yang hangat kini berubah menjadi seorang ibu yang benar-benar sadis. Aku pernah tidak diberi makan 3 hari, padahal saat itu aku sedang hamil muda. Tapi aku bersyukur, anakku lahir dengan sehat dan selamat. Meski neneknya sama sekali tidak ingin kehadirannya di muka bumi ini. Pernah juga aku disuruh minum jamu yang katanya bisa untuk menggugurkan anak itu. Dan itu aku konsumsi seminggu berturut-turut. Akan tetapi Allah lebih sayang kepada bayiku. Dia anak yang kuat ya, Bu. Bu, apa nantinya aku bisa menjadi ibu yang baik, Bu, untuk anakku? Walau nantinya aku akan menghidupinya seorang diri. Pertanyaan Anita seakan menyentuh perasaan Mbak Lucy yang tidak lain juga seorang ibu. Mbak Lucy berkata, sampai kapanpun ibu dari anakmu tetaplah kamu, dan kamu bisa membesarkan dia walaupun kamu tidak menikah. Kamu harus lebih kuat dari anakmu, karena sekarang yang dia punya hanya kamu seorang. Jadi Bu Lucy minta Anita harus bisa bertahan dan yang kuat ya, Nak. Kita akan bantu Anita agar bisa jauh dari orang-orang jahat itu. Kemudian Ibu Lucy seraya memeluk Anita. Tapi Mbak Lucy ini sebenarnya tahu kalau sebenarnya hati Anita ini benar-benar marah. Karena Mbak Lucy melihat kedua tangan Anita mencengkeram spray bed rumah sakit dengan begitu kuat. Itu cukup memberi isyarat betapa kecewanya hati Anita kepada ibunya. Tapi di sisi lain dia juga tidak bisa untuk memberontak. Lalu Mbak Lucy kemudian menyuruh Anita untuk beristirahat karena dirinya akan menemui Mbak Yanti dan kemudian menyelesaikan biaya administrasi rumah sakit itu. Ya, Mbak Lucy dan Mbak Yanti memilih untuk mengambil alih Anita
beserta dengan anaknya. Nantinya setelah kondisi Anita pulih, mereka akan membawa Anita ke suatu asrama putri binaan LSM di tempat Mbak Lucy dan juga Mbak Yanti bekerja. Di sisi lain, Mbak Yanti dan juga Mbak Lucy yang sudah berdiskusi akhirnya memilih meminta bantuan pihak kepolisian untuk datang ke rumah Anita sembari menyelidiki lebih jauh. Salah satu suster membawa anak Anita ke dalam kamarnya karena memang sudah waktunya untuk memberi ASI. Sedangkan Mbak Lucy dan Mbak Yanti dan juga beberapa orang lainnya melihat dari luaran pintu. Mereka semua menjadi saksi betapa hangatnya sambutan yang diberikan Anita kepada bayinya. Dilihat dari caranya mengangkat dan juga menggendong sampai memberikan ASI, sepertinya Anita sudah paham meski usianya masih 16 tahun. Ternyata saat ditanya, Anita memang sudah banyak belajar di perpustakaan sekolahnya. Dia sering membuka buku-buku yang berkaitan seputar parenting. Loh, Mak, tadi katanya Anita datang sambil pakai baju seragam, emang dia sekolah? Si penulis kemudian menjawab demikian. Iya, benar sekali, Anita masih terdaftar sebagai murid aktif di sekolahnya. Meski usia kehamilannya sudah besar, tapi dia masih bersekolah. Kata Anita, sekolahnya memberikan toleransi hanya kepadanya, karena pihak sekolah tahu apa yang sebenarnya terjadi dan dialami oleh Anita. Hal serupa juga sama dengan kesaksian pihak sekolah saat didatangi oleh orang kepolisian yang mengusut kasus Anita ini. Kepala sekolah Anita menjelaskan secara rinci keluhan-keluhan yang Anita berikan kepada guru BK. Jika ditanya perihal luka memar yang hampir setiap hari selalu ada yang baru. Meski banyak cacian dan juga bulian yang diterima oleh Anita, tapi dia tidak putus asa dan juga semangat dalam belajar. Dan info untuk kalian semua, Anita tergolong murid berprestasi di sekolahnya. Bahkan dia pernah juga terdaftar ikut Olimpiade Matematika Nasional dan berhubung perutnya yang sudah terlihat membuncit, sehingga posisinya digantikan oleh temannya. Kembali ke awal cerita, datanglah hari di mana Anita dan bayinya dibawa pulang ke asrama. Setibanya di asrama, Anita merasa senang sebab kedatangannya disambut dengan baik oleh anak-anak di asrama tersebut. Apalagi banyak yang mengalami kejadian mirip-mirip seperti dirinya, seakan-akan satu circle dan juga saling memahami kondisi satu sama lain. Berminggu-minggu lamanya Anita dan juga anaknya ditinggal di asrama itu, hingga tidak terasa sudah 1 bulan lamanya Anita menjadi penghuni asrama itu. Terlihat juga berat badan Anita yang mulai naik dan nampak juga semakin berisi. Juga perkembangan anaknya yang semakin menjadi gembul. Pertanda bahwa Anita bahagia tinggal di asrama itu. Seakan-akan sudah tidak ada lagi beban yang dipikul dan juga yang berada di benaknya. Di sana Anita benar-benar bisa merasa lega dan juga lepas. Anita yang juga merasa sayang dan juga benar-benar diperhatikan. Tapi sayangnya Anita tidak bisa melanjutkan lagi sekolahnya karena pihak sekolah memilih untuk mengeluarkan Anita dari sekolah itu. Akan tetapi Anita tidak cemas karena nantinya Anita akan didaftarkan oleh Mbak Yanti dan juga Mbak Lucy ke sekolah yang baru kalau sudah masuk tahun ajaran baru. Kalaupun tidak bisa diterima di sekolahan itu, kemungkinan Anita akan sekolah malam dan melanjutkan ujian paket C. Hal sedetail itu benar-benar sudah di-prepare sama pihak LSM, yang semua itu demi masa depan Anita yang untuk sementara waktu akan menjadi single mom atau single parent bagi anaknya itu. Sayangnya ketenangan batin Anita tidak berlangsung lama karena 3 bulan dia tinggal di asrama. Tiba-tiba ibunya datang untuk berniat mengambil lagi Anita dan juga bayinya. Anita dan bayinya akan dibawa pulang kembali untuk ke rumah. Mbak Lucy dan Mbak Yanti kemudian juga merasa seperti ditampar pada siang bolong melihat kedatangan Ibu Anita ke LSM ditemani oleh 2 orang polisi yang menangani kasus Anita. Salah satu polisi ini berkata kalau mereka tidak menemukan bukti adanya kekerasan yang dilakukan kepada Anita. Jadi mereka pun tidak bisa menahan Ibu Anita untuk membawa pulang kembali anaknya. Pihak LSM kaget mendengar hal itu.
Seakan-akan orang itu beranggapan mungkin Anita yang halu dan juga membuat seolah-olah ada kekerasan yang dilakukan ibunya kepada dia. Mereka menyimpulkan kalau kekerasan itu sebenarnya tidak ada dan itu hanya rekayasa dari Anita. Sedangkan pihak sekolah pun memberikan kesaksian hanya berdasarkan pertanyaan dan pernyataan dari Anita, tanpa pernah memberi satu panggilan kepada ibunya selaku wali Anita. Luka-luka lebam di tubuh Anita itu dan juga mereka menduga bahwa memang disengaja dibuat Anita untuk mencari simpati banyak orang. Emang tidak ada otaknya orang-orang itu, aku rasa, Wak. Kesal aku dibuatnya sama part ini. Begitulah kata si penulis. Alhasil Anita pun kemudian kembali dibawa pulang ke rumahnya. Dan Anita awal-awalnya benar-benar sangat memberontak. Dia meyakinkan banyak orang kalau ibunya itu layak untuk dihukum atas semua yang dialaminya selama ini. Tapi pihak LSM mencoba menenangkan Anita dan berusaha meminimalisir keributan yang terjadi. Dengan berbisik ke arah Anita, Mbak Yanti berkata, "Bu Yanti dan juga Bu Lucy akan selalu memantau kamu, jadi tenanglah ya nak." "Bu Yanti dan juga Bu Lucy akan selalu memantau kamu nak, jadi tenanglah. Bu Yanti akan memastikan kalau kamu dan juga anak kamu akan selalu dalam kondisi aman. Meski kalian tidak berada dekat dengan kami atau dengan kita. Jadi pulanglah nak, buat ibumu percaya kalau kamu menurut kepadanya. Selebihnya serahkan kepada kita." Bisik Mbak Yanti yang diakhiri dengan senyuman. Kini Anita sudah nampak tenang dan dia mulai berjalan menjauh dari asrama itu sambil menggendong bayinya. Mbak Yanti dan Mbak Lucy saat itu mengaku dadanya sakit sekali melepas Anita untuk pulang bersama seorang yang harusnya dijauhkan sejauh mungkin dari hidup Anita. Sampai-sampai Mbak Lucy tidak bisa lagi membendung air matanya melihat jarak Anita yang sudah mulai menjauh. Benar saja pihak LSM tidak menyerah. Pihak LSM kemudian sering sekali berkunjung ke rumah Anita setiap harinya. Mereka akan membawakan buah tangan seperti makanan untuk Anita, karena mengingat Anita sedang tahap ASI eksklusif untuk bayinya. Singkat cerita, Mbak Lucy dan Mbak Yanti ada keperluan di luar kota, di mana mereka juga sedang menjemput seorang anak yang nantinya akan dibawa untuk tinggal di asrama LSM itu. Jadi Mbak Lucy dan Mbak Yanti sempat tidak berkunjung ke rumah Anita kurang lebih 3 hari lebih. Cemas tapi mau bagaimana lagi? Mereka berdua juga tidak hanya mengurus Anita seorang, dan itu pun diminta tolong oleh Dinsos setempat. Setelah kurang lebih 3 hari lebih tidak berkunjung ke rumah Anita, Mbak Lucy dan Mbak Yanti keesokan harinya datang berkunjung ke rumah Anita sambil membawa buah mangga kesukaan Anita di LSM dulu. Datanglah mereka ke rumah Anita. Setibanya di rumah Anita, kemudian mereka berdua melihat kalau rumah Anita ini sepi, benar-benar sepi sekali. Bahkan saat dipanggil dari luar, tidak ada yang merespon dan menjawab panggilan itu. Mbak Lucy waktu itu mencoba menyentuh pintu rumah Anita, ternyata tidak terkunci sama sekali. Lalu dibukalah pintu itu. Betapa kagetnya mereka ketika melihat kondisi dalam rumah sudah sangat berantakan. Mereka mulai khawatir dengan kondisi Anita dan mereka terus masuk ke dalam rumah sambil memanggil-manggil nama Anita, dan tidak sengaja mereka menemukan Anita sudah terbaring lemas, tidak berdaya dengan luka robek di jidatnya. Anita ditemukan tergeletak di bawah tempat tidurnya seorang diri. Sedangkan sama sekali tidak ada pergerakan dari ibu dan ayah tiri Anita, apalagi suara bayinya. Tanpa berpikir panjang, mereka berdua langsung meminta pertolongan untuk membawa Anita ke rumah sakit setempat. Setibanya di rumah sakit, Anita langsung dilarikan ke UGD dan dia langsung dipasang oksigen juga alat pendeteksi detak jantung. Mereka berharap Anita masih bisa diselamatkan. Tidak lama tangan Anita menarik pelan tangan Mbak Yanti yang ada di sebelahnya. Dengan sigap Mbak Yanti langsung mendekat ke arah Anita dan Anita dengan lirih berkata, "Bu, tolong carikan anakku. Jangan sampai mereka menjual anakku, Bu. Aku ibunya tidak ikhlas, Bu, dan aku titip anakku sama ibu.
Besarkan dia dan sayangi dia selayaknya ibu menyayangi Dinda. Dinda merupakan nama anak kandung dari Mbak Yanti. Terima kasih Bu untuk semuanya. Kalimat terakhir Anita diiringi suara monitor yang menandakan Anita telah meninggal dunia dipelukan oleh Mbak Yanti. Sontak Mbak Yanti, Mbak Lucy, dan beberapa orang di UGD menangis sejadi-jadinya. Akhirnya jasad Anita dibawa ke ruang jenazah untuk dimandikan dan dikafani. Lalu jasadnya akan dimakamkan di pemakaman umum yang letaknya tidak jauh dari asrama. Kemungkinan dugaan sementara Anita meninggal dunia adalah dehidrasi parah dan juga luka robek di jidatnya yang sudah mulai bernanah. Ada juga dokter yang menyimpulkan kemungkinan Anita mengalami cedera otak yang mana bisa mengakibatkan kelumpuhan sistem di syarafnya apabila terlambat untuk ditindaklanjuti. Sesudah mengurus pemakaman Anita, pihak LSM lalu mendatangi kantor polisi terdekat untuk membuat laporan sembari membawa surat keterangan dari pihak rumah sakit. Memang benar laporannya ditanggapi, tapi sangat terlihat jelas bahwa penanganannya kala itu seperti ogah-ogahan. Entah karena sebab kenapa mereka sampai memberikan pelayanan seperti itu. Apa di pikiran mereka kalau LSM ini hanya buang-buang waktu saja untuk mengurus anak dengan gangguan jiwa? Tidak, Anita itu tidak gila. Hanya saja masih tersimpan trauma yang sangat mendalam di hati Anita. Sekalipun raganya sudah terpendam, tapi jiwanya seperti masih hidup, dan kemudian merasa ingin membalaskan sebuah dendam yang teramat dalam. Jiwa Anita seperti mengikuti kemanapun perginya langkah kaki Mbak Lucy dan Mbak Yanti demi sebuah kebenaran. Karena menemukan jalan buntu dan juga bingung harus berbuat apa, ditambah pelayanan pihak kepolisian yang sangat lambat, akhirnya membawa Mbak Lucy dan Pak Yanti ke rumah sakit. Ke rumah sakit di mana Anita melahirkan anak pertamanya pada hari itu. Dan itulah awal mula kenapa arwah Anita mendiami rumah sakit tersebut. Karena dia berpikir bahwa anaknya masih ada di situ. Jiwanya terjerembab dalam sebuah kenangan manis di mana dirinya mendengar tangisan anaknya untuk pertama kalinya. Tempat di mana Anita mempertaruhkan hidup dan matinya untuk melahirkan seorang bayi. Mereka yang memang tidak bisa melihat sosok Anita, tapi orang-orang di rumah sakit yakin kalau mereka merasakan perasaan kalut luar biasa ketika menginjakan kaki di lantai ruang bersalin. Bukan hanya suster, dokter, dan juga pegawai rumah sakit itu, tapi juga semua pasien yang ada keperluan di lantai tersebut turut merasakan betapa pilunya tangisan Anita. Lalu kemudian si penulis menuturkan demikian. Ya pasti pahamlah ya kalian. Pasti beberapa waktu atau suatu waktu kalian ada di suatu tempat yang baru yang belum pernah kalian kunjungi sama sekali. Katakanlah bangunan untuk ditinggali seperti hotel dan rumah sakit, atau bahkan bisa jadi di tempat umum. Tiba-tiba tanpa sebab perasaan kalian yang awalnya happy, tahu-tahu jadi galau tidak jelas sebabnya apa. Konon katanya aura dari mereka yang tidak kasat mata mencoba memberitahu kepada kalian, ini loh aku ada di sini dan aku lagi sedih. Ya, paham kan maksudku? Karena aku juga pernah merasakan hal tersebut. Begitulah kata si penulis. Lalu kemudian kita kembali ke ceritanya. Mbak Lucy dan Pak Yanti mau tidak mau harus memberitahu tentang Anita. Semua orang di ruangan bersalin yang merasa mengenal Anita merasa syok dan kemudian tidak percaya bahwa Anita saat itu sudah meninggal dunia. Jauh sebelum pihak LSM datang, orang-orang di ruang bersalin itu sempat mendengar suara atau rumor tentang kematian Anita. Tapi mereka tidak percaya karena yang mereka tahu adalah Anita sudah aman di bawah naungan pihak LSM. Tapi ketika Mbak Yanti mulai bercerita detailnya seperti apa, mereka pertama kaget ternyata sebelum Anita meninggal dunia, anak yang malang itu sempat kembali merasakan pahitnya hidup dengan orang tua yang brengsek seperti mereka. Hari terus berganti, tapi mereka masih belum mendapat kepastian di mana keberadaan anak Anita. Sedangkan hari demi hari, gangguan demi gangguan mulai dialami para suster di ruang bersalin itu, terutama suster-suster yang berada di ruangan bayi.
Hampir setiap malam bayi-bayi yang ada di sana selalu menangis, seolah seperti ada yang mengganggu bayi-bayi itu. Kejadian itu sempat membuat para suster yang berjaga saat itu menjadi parno dan mulai benar-benar sangat ketakutan. Bukan hanya sampai di situ, kejadian selanjutnya adalah yang dialami oleh seorang ibu yang sedang menunggu detik-detik melahirkan. Kalau kita hamil dan hendak melahirkan tapi pembukaannya masih lama, biasanya suster-suster di rumah sakit akan menyarankan kita untuk berjalan-jalan demi merangsang pergerakan sang bayi. Biasanya yang disuruh jalan-jalan itu kalau kondisi fisiknya masih kuat, tapi kalau yang tidak kuat cuma disuruh miring ke kiri. Begitulah tutur si penulis dan kemudian kita kembali lagi ke ceritanya. Lah ibu-ibu ini waktu itu masih pembukaan 4 dan jedanya itu masih benar-benar sangat lama. Makanya suster menyarankan agar ibu ini berjalan mondar-mandir di lorong agar pembukaannya bisa cepat ke tahap selanjutnya. Karena suster melihat kalau kondisi ibu ini masih sangat kuat. Akhirnya ibu ini mulai jalan-jalan mondar-mandir mengitari lorong lantai ruang bersalin seorang diri. Suaminya waktu itu sedang tidur karena kelelahan kembali bekerja. Ibu ini kemudian melihat ke arah jam dinding, ternyata sudah pukul 11 malam. Suaminya waktu itu sedang tidur karena kelelahan bekerja. Ibu ini kemudian melihat ke arah jam dinding, ternyata sudah pukul 11 malam. Sesekali ibu ini berhenti karena pergerakan baginya yang sedikit menimbulkan rasa mulas. Tiba-tiba ketika melewati lorong kamar bersalin kemudian, ibu ini mengaku kalau suhunya berubah secara sangat drastis. Ibu ini melihat ke sekitar tapi nampaknya saat itu tidak ada satupun suster yang stay di nurse station itu, depan kamar bersalin. Tapi ibu ini tetap tenang dan karena beliau hanya konsen agar pembukaannya bisa bertambah dengan cepat. Saat ibu ini hendak berbelok ke kanan menuju lorong ke arah kamarnya, langkahnya terhenti ketika ibu ini melihat ada seorang gadis muda duduk bersimpuh sambil memeluk kedua lututnya. Ibu ini melihat kalau anak gadis itu seperti habis kehujanan karena baju seragamnya yang sudah basah kuyup. Tapi hari itu seharian benar-benar tidak hujan sama sekali. Di tengah heningnya suasana rumah sakit pada malam itu, ibu ini mendengar kalau gadis ini menangis dan berkata, "Kemana anakku? Kemana anakku? Kenapa dia tidak ada di sini?" Berkali-kali gadis itu mengatakan hal yang sama sebelum akhirnya sosok gadis itu menghilang tepat di depan mata ibu ini. Lantas kemudian ibu ini benar-benar sangat kaget. Saking kagetnya membuat perut ibu ini menjadi sangat kesakitan. Saat dilihat ternyata ketubannya mulai pecah. Sontak beliau kemudian berteriak, "Tolong, saya mau melahirkan, tolong!" Teriakan ibu ini membangunkan para suster yang sedang tidur di ruangan nurse station. Sudah sakit karena pembukaannya bertambah cepat, ditambah beliau melihat sesuatu yang janggal di rumah sakit itu. Bagaimana bisa di nurse station tiba-tiba ada susternya? Padahal sejak ibu ini masuk ke lorong itu benar-benar sepi dan benar-benar sama sekali tidak ada orang. Hal tersebut akhirnya membuat ibu ini tidak sadarkan diri dan akhirnya beliau melahirkan lewat jalan operasi. Sayang sekali padahal pembukaannya sudah sempurna, tapi gara-gara beliau pingsan karena syok melihat sosok Anita, dokter juga tidak mau beresiko karena ketubannya sudah pecah di awal. Mau tidak mau harus dioperasi. Tidak apa-apa, yang penting ibu itu dan juga bayinya lahir dengan selamat. Cuma ibu ini tidak ingin menginap di rumah sakit itu, padahal beliau masih harus melewati masa pemulihan. Hingga kemudian dokter menyarankan agar si ibu tetap rutin berkontrol ke rumah sakit itu. Lalu kemudian tibalah tahun di mana Tantri mulai bekerja di rumah sakit tersebut. Sebagai anggota dokter baru, memutuskan Tantri untuk mengitari ruangan demi ruangan yang ada di lantai ruang bersalin. Dia diwajibkan untuk menyapa dan memperkenalkan diri kepada orang-orang di divisi lain tapi masih satu lantai dengan dia. Langkah Tantri kemudian berhenti di sebuah sudut lorong dekat kamar bersalin. Dia kemudian melihat satu meja yang penuh sekali dengan lilin dan juga bunga.
Lalu di tengahnya ada satu foto gadis muda yang sangat manis sekali. Di meja itu tertulis satu nama, Anita Putri Melani. Tiba-tiba pundak kanan Tantri ada yang menepuk dari belakang dan berkata, "Terima kasih sudah menyapaku." Spontan kemudian Tantri langsung menoleh ke belakang dan tidak ada siapapun di sana. Bulu kuduknya mulai merinding. Tantri kemudian melanjutkan langkahnya menuju ke Nur Station depan kamar VIP. Dia melihat ternyata semua suster sedang berkumpul di tempat itu. Datanglah Tantri berbaur dengan mereka. Di sela-sela pembicaraan mereka, Tantri iseng bertanya perihal masa kecil yang ada di dekat kamar bersalin. Salah satu suster yang berada di situ dengan cepat menutup mulut Tantri dengan tangannya dan berkata, "Jangan sebut nama itu. Dia sudah tenang di alam sana." Mendengar itu, Tantri merasa ada yang aneh. Akan tetapi dia memilih untuk diam. Lalu kemudian keesokan harinya, saat Tantri ada di kantin bawah, dia bertemu dengan ibu yang bernama Bu Tuti dan beberapa suster yang berada di UGD. Bu Tuti sendiri adalah kepala suster di ruang bersalin. Beliau sudah mengabdikan dirinya di ruang bersalin sejak tahun 2000 silam. Otomatis beliau tahu semua hal yang terjadi di rumah sakit. Masih dengan rasa penasarannya, Bu Tantri iseng bertanya kepada Bu Tuti tentang siapa si Anita ini. Bu Tuti kemudian sempat kaget sejak sebelum akhirnya beliau terlihat tenang. Beliau seperti paham posisi Tantri pada saat itu, di mana dia kan orang baru yang bekerja di situ, tapi sama sekali tidak ada yang memberitahu kejadian tersebut yang namanya menjadi pantangan untuk disebutkan di area ruangan bersalin. Secara perlahan kemudian Bu Tuti menceritakan alurnya secara detail berdasarkan yang beliau ketahui langsung ataupun pernyataan dari Mbak Lucy dan Mbak Yanti pada waktu itu tanpa ada yang dilebihkan atau dikurangi. Untuk info kalian semua, Bu Tuti saat itu ada mulai dari mengurus proses melahirkan Anita sampai masa-masa pemulihannya. Sedikit banyaknya, Bu Tuti kemudian terlibat dalam menyelamatkan nyawa Anita dan juga bayinya. Setelah mendengar cerita dari Ibu Tuti, Tantri sejenak kemudian diam ketika otaknya mencoba mencerna kalimat Bu Tuti yang berkata, "Nyawa Anita itu belum tenang sampai saat ini. Ditambah dia tidak tahu di mana keberadaan anaknya sekarang. Masih hidup atau sudah meninggal dia tidak tahu. Arwahnya seperti iri dengan ibu-ibu yang hamil datang kontrol di rumah sakit ini. Pernah ada satu kejadian di mana ada seorang ibu yang mau melahirkan anak pertamanya. Ketika berjalan-jalan di lorong, sambil menunggu pembukaannya bertambah, ibu ini melihat ke arah meja yang kamu lihat tadi, Nak. Ibu ini berkata kurang sopan. Lebay, sudah meninggal saja, pakai dibuatin kayak ginian." Mungkin pada saat itu arwah Anita ada di dekatnya, tapi ibu ini itu tidak menyadari hal itu. Perkataannya menyakiti hati Anita pada saat itu, sehingga ibu ini harus membayar apa yang baru saja dia ucapkan. Potong Bu Tuti sambil menghela nafas. "Memang apa yang dilakukan arwah Anita kepada ibu ini, Bu?" tanya Tantri penuh dengan penasaran atau keheranan. Bu Tuti kembali melanjutkan ucapannya. "Anita membunuh bayi yang masih di dalam perut ibu ini dan membuat ibu ini merasakan sakit yang teramat sangat. Sampai suaranya menghancurkan keheningan rumah sakit malam ini. Dengan terpaksa dokter Bina harus mengoperasi ibu ini, memisahkan dia dan anaknya agar ibunya masih bisa diselamatkan. Karena ketubannya tiba-tiba sangat keruh dan seluruh rahimnya full dengan darah. Kita sampai kesusahan dan kewalahan mencarikan stok darah karena ibu ini mengalami pendarahan hebat. Ditambah stok darah AB saat itu di rumah sakit ini tidak mencukupi. Sudah, kita berhenti bergosipnya dan ayo kita balik kerja semua," ajak Ibu Tuti sembari menyudahi obrolan mereka. Tantri mengikuti langkah Bu Tuti langsung dari belakang menuju ke arah lift karyawan, dan kemudian ketika pintu lift terbuka, tiba-tiba Bu Tuti berbalik badan terus ngepirit begitu saja meninggalkan Tantri.
Tantri merasa heran padahal dia tidak melihat sesuatu yang aneh. Dia pun masuk ke dalam lift seorang diri dan naik ke lantai tempatnya ditugaskan. Ketika di lantai 2, pintu lift kemudian terbuka. Tantri kira ada orang yang mau naik lift itu. Akan tetapi, tunggu demi tunggu, tidak ada orang yang masuk ke dalam lift itu. Pintu lift itu masih terbuka seakan sensornya ditahan oleh sesuatu. Tantri iseng mengeluarkan kepalanya untuk mengintip keluar arah lift. Dan benar saja, tidak ada orang sama sekali di situ. Kecerobohan Tantri membuatnya hampir kehilangan kepalanya. Kenapa? Karena pintu lift tiba-tiba tertutup. Ketika kepala Tantri mengintip ke arah luar, beruntungnya tangannya ditarik oleh seseorang dari belakang sehingga dia menghindar dari peristiwa yang hampir merenggut nyawanya itu. Tantri langsung menghela nafas dan menoleh ke arah kiri, niatnya untuk mengucapkan terima kasih. Pas dia menoleh ternyata tidak ada siapa-siapa di sana, dan lift hanya ada dia seorang diri. Tantri kemudian bengong dan mencoba berpikir. Aku agak blank mak waktu itu, antara kaget dan tidak percaya, tapi nyata terjadi itu mak. Tangannya yang narik tanganku itu benar-benar kerasa mak. Kalaupun ada yang masuk, harusnya sebelum masuk kan mereka menabrak aku dulu dong mak. Kan posisiku di depan pintu lift. Sumpah sih mak, itu suatu sambutan yang gak biasa dan benar-benar tidak bisa aku lupain sampai detik ini. Begitulah ucap Tantri kepada tim cerita emak. Tantri mengaku tangannya halus sekali dan untuk ukuran telapak tangannya tidak jauh beda dari ukuran telapak tangan Tantri, menandakan kalau kemungkinan BB dan perawakannya hampir mirip dengan Tantri. Tantri kembali kemudian naik menuju lantai tempat dia bekerja. Lalu kemudian mata Tantri tertuju ke sebuah papan yang letaknya pas di depan lift itu. Di situ Tantri kemudian melihat kalau banyak sekali angka kematian bayi di rumah sakit tersebut sejak tahun 2017 sampai 2018. Dalam setahun saja sudah ada 24 kasus bayi meninggal saat mendekati proses melahirkan. Sejenak dia teringat perkataan Bu Tuti. Tantri kemudian berjalan menuju ruangannya. Ternyata saat melewati lift pengunjung kemudian Tantri bertemu dengan Ibu Tuti di situ. Padahal pegawai harus naik lift khusus untuk pegawai, sedangkan lift pengunjung ya khusus untuk pengunjung. Jika sampai ketahuan, Bu Tuti bisa dihukum. Beruntung saat itu Dewi Fortuna berpihak kepada Ibu Tuti. Tantri mengamati tingkah Bu Tuti yang sedikit aneh sambil menatap ke arah lift karyawan. Untuk mengalihkan pandangan Bu Tuti, Tantri mengajak Bu Tuti ke ruangannya untuk membahas tentang banyaknya angka kematian bayi yang hampir mendekati detik-detik persalinan. Dengan berbisik, Ibu Tuti berkata, ibunya yang berbuat, tapi anaknya yang bertanggung jawab. Perkataan Bu Tuti itulah membuat suhu ruangan kerja Bu Tantri menjadi seperti berada di kutub utara. Sangat dingin sekali tentunya. Seakan Tantri ngeh dengan apa maksud perkataan Ibu Tuti yang mengisyaratkan kepada satu sosok yang namanya tidak boleh disebutkan di lantai itu. Lega akhirnya cerita ini selesai juga. Kemudian tim cerita emak menuturkan demikian. Terima kasih Tantri yang kamu karena sudah bersedia membagikan kisah ini kepada kami. Semoga kamu selalu dalam lindungan Tuhan dan stay safe ya Tantri. Sedikit tambahan ya teman-teman, pihak LSM tidak mendapatkan informasi terupdate soal keberadaan ibu dari Anita, Bapak tiri yang juga mengambilinya dan anak perempuan Anita. Terakhir berdasarkan info ada yang memberitahu kalau mereka ada di kota titik-titik. Maaf tidak bisa kami sebutkan. Tapi saat dicek ternyata mereka sudah pindah dan tidak ada yang tahu kemana perginya. Ada juga informasi tambahan kalau kedua orang ini saat itu terlihat hanya berdua saja. Bahkan saat pindahan ke situ cuma berdua dan tidak membawa seorang bayi. Ada benar itu Ibu Anita dan juga Bapak tiri dari Anita. Lalu kemana perginya anak Anita? Ada sedikit tambahan informasi dari tetangga yang dekat dengan rumah lama Anita dan anak-anak yang tinggal di asrama. Mereka mengaku kalau sering sekali ditampakkan wujud Anita yang sedang menangis sambil bertanya keberadaan dari anaknya.
Ternyata arwah Anita tidak hanya ada di rumah sakit, melainkan juga meneror beberapa tetangga dan teman-temannya di asrama. Hanya saja Tantri minim informasi dan juga enggan berurusan, takut menyinggung perasaan arwah dari Anita. Kita juga memerlukan banyak waktu untuk menyempurnakan treat ini, karena waktu itu kita juga harus menunggu persetujuan dari pihak LSM. Karena cerita yang kita angkat kali ini melibatkan salah satu mantan anak binaan mereka yang segala sesuatunya dilindungi privasinya. Alhamdulillah pihak LSM bersedia membantu kita dalam pembuatan tulisan treat ini. Bahkan pihak LSM mengirimkan sebuah rekaman suara yang berisi pengakuan Anita saat pertama kali bertemu dengan pihak LSM. Jadi sistem kerja pihak LSM dalam menangani kasus setiap anak, mereka akan melakukan video atau rekaman dokumenter, entah itu berupa video atau rekaman suara sekalipun mereka ada. Nantinya itu semua akan mereka jadikan bahan evaluasi dalam membantu permasalahan anak-anak yang mengalami hal-hal yang serupa. Makanya kemarin yang lama itu menunggu rekaman suara Anita diserahkan kepada kita, karena harus ACC dari atasan LSM. Setelah rekaman itu kita terima, barulah kita mendengarkan kata demi kata yang diucapkan Anita pada waktu itu. Jujur benar-benar merinding, karena pas aku mendengarkan suaranya itu seperti suara parau sekali. Campuran antara sedih, marah, kecewa, dan juga dendam. Ini suara Anita yang masih hidup, yang bikin benar-benar sudah jadi arwah penasaran. Bersumber dari rekaman suara itulah, akhirnya kita bisa menulis sesi pengakuan cerita dari versi Anita sendiri. Sama sekali tidak ada yang kita lebih-lebihkan ataupun kita kurangi, semuanya benar-benar sama persis. Sebelum aku post cerita kali ini, juga dikoreksi terlebih dahulu dengan pihak yang terkait. Karena sudah sesuai, makanya kita bisa up hari ini. Tapi mohon maaf, pihak LSM tidak bersedia rekaman tersebut untuk diberikan kepada siapapun. Kemungkinan juga sudah dihapus oleh Dimas. Jadi jangan teror kita di DM ya teman-teman. Mohon maaf juga apabila treat kali ini terkesan sangat panjang. Kita cuma ingin menceritakan sesuai apa yang kita terima dari si narasumber. Karena sesama perempuan tentunya Tantri paham sekali bagaimana berada di posisi Anita. Dari cerita kali ini kita bisa belajar banyak hal, apalagi perihal peran seorang ibu. Anak tetaplah anak, senakal apapun dia tetaplah anak kita. Jika anak kita melakukan sesuatu kesalahan, hendaknya kita jangan menghukum dia, melainkan siapkan kaca di depan wajah kita sebagai orang tua, sebab kesalahan seorang anak tidak terlalu jauh dari kesalahan yang pernah diperbuat oleh orang tuanya di masa yang lampau. Itulah kenapa ada istilah, buah tidak jatuh jauh dari pohonnya, kecuali dimaling orang. Anak itu adalah cerminan dari kita, dan sebagai orang tua, hendaknya kita mendidik anak kita agar bebalnya tidak beranak pinak. Kiranya cukup stop di kita saja. Sama halnya dengan mendidik anak. Mendidik anak itu bukan berarti kita mengajarkan sikap otoriter, melainkan memberi arahan jika ada kesalahan yang dia perbuat harus diperbaiki dengan baik. Selain itu juga sertakan alasan yang logis ketika kita hendak menegur mereka ketika berbuat salah. Tujuannya agar mereka belajar memahami jika perbuatan itu salah, sehingga nantinya mereka tidak mengulanginya lagi dengan penuh kesadaran. Gampang-gampang susah mendidik anak. Tapi kalau sudah tahu fondasi dasar dari parenting, insya Allah tidak ada kata susah. Kematian Anita masih menyisakan banyak sekali pertanyaan. Bagaimana kepala Anita bisa berdarah, dan bagaimana bisa dirinya bisa terbaring lemas seperti itu? Siapa yang tega melakukan hal tersebut? Di mana letak keberadaan anak, ibu Anita, dan juga bapak tirinya? Apa motif dibalik semua kejahatan yang Anita terima? Kenapa tetangga sekitar rumahnya tidak ada yang bersedia membantu Anita melakukan perlawanan? Kenapa juga pihak polisi yang turut andil dalam kasus Anita ini seperti tidak sigap membantu memecahkan duduk perkaranya? Dan kemudian yang terakhir, apa benar bapak biologis dari anaknya adalah bapak tirinya sendiri?
Entahlah, semuanya hanya akan menjadi misteri sampai sekarang. Semua soal tersimpan rapat bersamaan dengan kepergian Anita selama-lamanya. Banyak sekali yang berbicara dan juga yang percaya arwah Anita masih bersemayam di rumah sakit tersebut dan kerap sekali mengganggu ibu-ibu hamil ketika mau lahiran. Arwah Anita juga katanya sering berseliweran di lorong dan juga kamar bersalin apabila ada seorang ibu yang hendak melahirkan pada saat itu. Paling parahnya lagi ketika ibu-ibu yang melahirkan anak pertama, pasti banyak sekali gangguannya di rumah sakit itu. Sampai-sampai pada rumah sakit itu, di lantai satunya ada kertas yang bertuliskan, "Jika Anda naik di lantai, tolong jaga tutur kata dan perbuatan Anda. Pihak rumah sakit tidak akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu kepada Anda dan juga bayi Anda." Tertempel di dekat lift pengunjung, lift karyawan, dan juga pintu masuk menuju lorong ruang bersalin. Kertasnya masih tertempel sampai detik ini. Kalau kotor atau rusak, pasti cleaning servisnya buru-buru disuruh ganti yang baru. Tandanya kalau sampai pihak RS membuat tulisan seperti itu, artinya efek dari teror arwah Anita tidak main-main. Dan cerita kali ini pun selesai. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak atau menonton video kali ini. Ceritanya benar-benar sangat seru menurut saya, teman-teman. Karena cerita pada kali ini merupakan cerita dari pengalaman kisah nyata yang diceritakan oleh narasumber. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini ya teman-teman. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya. Karena cerita ini menurut saya benar-benar sangat seru dan juga sangat seram. Dan jangan lupa pula untuk kalian klik tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya dan video terbaru dari channel Ngulik Sejarah. Terima kasih dan sampai jumpa di video yang selanjutnya ya teman-teman. Stay safe dan jangan lupa jaga kesehatan kalian. Dimanapun kalian berada, saya harap kalian tetap sehat selalu. Sekian video kali ini dan sampai jumpa di video yang selanjutnya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.